Syariah Indonesia atau BSI kembali mengukuhkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah global melalui gelaran BSI Global Islamic Finance Summit 2025. Dengan mengusung tema Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth, BSI ingin menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi yang luar biasa untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan. Bukan hanya forum diskusi, tetapi acara ini juga menghadirkan kolaborasi lintas negara, inovasi digital, serta meluncurkan indeks konsumsi muslim pertama di Indonesia. Lantas seperti apa rangkaian acaranya dan juga dampaknya? Berikut liputannya. BSI Global Islamic Finance Summit menjadi agenda tahunan unggulan Bank Syariah Indonesia setelah pelaksanaan perdananya di tahun 2023. Event ini dirancang menjadi panggung utama untuk mempertemukan para praktisi dan ahli keuangan syariah dunia, regulator dan pelaku industri guna memperkuat posisi BSI di kawasan global. Tahun 2025 ini, tema yang diangkat adalah Transformative Islamic Finance as Catalyst for Growth. Tema ini dipilih untuk menjawab tantangan penting di era ekonomi baru pasca pemilu 2024. Islamic Finance dinilai memiliki potensi strategis untuk mendorong visi pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada 2029, sebagaimana dicanangkan pemerintah saat ini. Pelaksana tugas Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Muftiasika Ananta, menyatakan setelah sukses digelar perdana tahun 2023, BSI Global Islamic Finance Summit 2025 hadir dengan skala yang lebih masif. Ajang ini pun telah menjadi signature event bagi Bank Syariah Indonesia dalam menghimpun para penggerak ekonomi syariah dari berbagai penjuru dunia. Following the successful event in 2023, and this summit has become one of the Bank Syariah Indonesia flagship global event designed as a premier knowledge and leadership forum to reaffirm Bank Syariah Indonesia commitment as the largest Islamic bank in Indonesia in achieving its vision to among the top 10 global Islamic. Following our success in 2023, the first GIF event attracted over 1,200 participants and attended by over 20 speakers that share various topics in Islamic finance and Sharia wealth management. This success energized BSI to continue to innovate and foster Sharia proposition to strengthen our solution for customers. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Rosan Roslani, menyatakan peran Bank Syariah Indonesia atau BSI sangat signifikan dalam perkembangan ekonomi syariah nasional. Namun, Rosan menyoroti masih kecilnya porsi perbankan syariah dibanding mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Karena itu, Rosan berharap BSI dan seluruh pelaku industri keuangan dan ekonomi syariah bisa terus mendorong inklusi keuangan syariah yang saat ini baru menyentuh angka 1,7%. Peran dari BSI ini, dari Bank Syariah Indonesia ini sangat-sangat besar, very significant. Karena kontribusinya 50% dari total perbankan yang ada. Sedangkan total perbankan syariah tadi saya disampaikan ini mencapai hampir 9% ya Pak ya. Hampir 9% dari total perbankan yang ada di Indonesia ini. Kalau kita lihat memang angka itu sangat-sangat kecil. Kalau kita lihat berbanding lurus dengan penduduk Indonesia yang 87%, 87% of Indonesian population actually itu kita orang Muslim. Jadi kalau kita lihat
perbankannya hanya 9%, tetapi penduduk kita 87%. Nah, hal ini yang tentunya harapan kita ke depannya seluruh perbankan syariah, saya bicara dalam konteks perbankan dan terutama BSI, bisa terus meningkatkan pangsa pasarnya dan juga di saat bersamaan bisa membantu financial inclusion yang tadi saya juga sampaikan. Financial inclusion untuk syariah di Indonesia ini hanya 12,7%. Jadi ini adalah PR kita bersama dan ini adalah salah satu wadah yang dilakukan oleh BSI mengadakan Islamic Finance ini dalam rangka kita meningkatkan financial inclusion dan pemahaman supaya lebih baik secara komprehensif mengenai bank syariah ini. Karena tentunya kita menginginkan dari peran dari ekonomi syariah ini semakin besar Indonesia. Rosan yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer Danantara menyatakan Danantara berkomitmen mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kerjasama lintas sektor mulai dari asuransi syariah, pasar modal hingga pembiayaan industri halal. Termasuk dengan BSI yang disebut Rosan sebagai salah satu bank yang menjadi bagian penting dalam ekosistem strategis BUMN syariah. Tentunya kan sekarang dengan ada Danantara ini, seluruh BUMN yang ada di bawah Danantara ini itu harapannya tidak bekerja sendiri-sendiri atau silo-silo ya. Nah, kita harapkan ini bisa lebih bersinergi, apakah nanti dari segi kembali lagi syariah inklusinya, dari segi mungkin distribusinya, dari segi kerjasama dari manusianya, talentnya, karena kan di dalam BUMN ini banyak program-program syariah lainnya yang bisa dikerjasamakan. Karena kan ada insurance, itu bisa dikerjasamakan, didistribusi dengan perbankan juga. Kemudian ada capital market mungkin selama ini yang masih belum bergaung lebih besar, itu bisa kita kerjasamakan, kita duduk bareng bagaimana ini bisa dikerjasamakan dengan sistem perbankan syariah yang memang kami lihat ini kita akan duduk bersama untuk menggali potensi itu. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menegaskan pentingnya strategi pengembangan ekonomi syariah untuk 5 tahun ke depan, baik itu mencakup akselerasi sektor halal food, farmasi, kosmetik, hingga yang berkaitan dengan keuangan sosial berbasis syariah. BSI pun unggul dengan pangsa pasar 60% di industri perbankan syariah, sehingga BSI perlu semakin memperkuat perannya di kancah global. Banking assets in Indonesia are still healthy and robust, including Sharia banking. Sharia banking assets increased by 11.59%, reaching an asset value of 911 trillion rupiah, and hold 7% market share of national banking, which BSI market share in Sharia banking reached 60%. In Indonesia, growth of Islamic banking has been remarkable. As of November 2024, Sharia banking assets, financing, and deposits growth are higher than the national banking system. Sharia banking assets grew by 17.19%, whereas the national banking grew by only 7.93%. This growth is evidence of increasing acceptance of Islamic finance in Indonesia and the critical role of Islamic finance in supporting the development of the real sector. Pada ajang BSI Global Islamic Finance Summit 2025, BSI juga meluncurkan Muslim Consumption Index atau indeks konsumsi pertama yang berbasis data transaksi nasabah syariah di Indonesia. Indeks ini mencatat kenaikan signifikan selama Ramadan, terutama dalam sektor donasi dan kebutuhan pokok. Data ini menjadi acuan penting untuk bisnis kebijakan publik dan pembangunan sosial. Chief Ekonomis Bank Syariah Indonesia atau BSI Banjaran Surya Indrastomo mengungkapkan selama Ramadan 2025 terpantau ada lonjakan pengeluaran dan penarikan tunai hingga 4 kali lipat, mencerminkan sifat sosial masyarakat Muslim Indonesia. The index that we want to introduce is actually on a monthly basis, so it will help us businessmen and perhaps policymakers in looking into the trend in economy.
And that trends relate to certain events that I mentioned earlier. And even the granularity of data can cover the entire geographical location. So, this is the data that we've been talking. On the composite index side, it helps us to see first if there is a declining transaction base cumulatively on the basis of an index. If you see the patterns, for instance, Ramadan has been important for Indonesian economy, March 2023, February, March 2024, and also March 2025 has been important. Pelaksana tugas Direktur Utama Bank Syariah Indonesia atau BSI Bob Tiasika Ananta mengungkapkan dengan target yang naik dibandingkan tahun lalu, ajang BSI Global Islamic Finance Summit 2025 juga diharapkan dapat menjadi tombak penting terhadap keuangan syariah Indonesia kepada global. Sebelumnya tahun lalu itu sekitar 1000-an gitu ya, sekarang itu 1.200. Nah sekarang ini adalah sekitar 1.300, 1.500 dan kemudian transaksinya itu ada 200-an miliar transaction, dan kalau kemudian kita ngelihat dari gift sebelumnya ada kenaikan sekitar 20%. Dari Forum Pemikiran Global hingga peluncuran Muslim Consumption Index, ajang ini tak hanya sekedar dari ajang tahunan, tetapi menjadi langkah positioning Indonesia menuju pusat ekonomi serta keuangan syariah dunia. Demikian liputan kami dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Adi Budi, CNBC Indonesia, Beyond Business.